Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini sekaligus hari terakhir saya di Madinah, tapi semoga bisa kembali lagi di Madinah suatu saat nanti kalau ada rezeki dan panggilan dari Allah ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu Firebase. Tapi mungkin Firebase yang saya jelaskan di sini saya nggak paham ini ada error atau apa, tapi kayak di run tuh dia nggak muncul gitu loh. Tapi ya nggak masalah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan atau pengertian daripada Firebase ya. Oke, jadi pertama-tama isi codingannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Firebase, nah ada dua. Nah kita cari dulu chat GPT. Salah pencet. Maaf. Nih Firebase itu, ini abaikan saja ya, saya kebetulan lagi nonton juga ya teman-teman, lagi nonton apa namanya After Matthew. Kalau teman-teman suka nonton After Matthew itu film tahun 2018 atau 19 gitu, film-film dulu emang suka banget. Oke, jadi kita langsung ke chat GPT aja teman-teman ya. Sekarang BTW pukul 9 kurang 3 menit waktu Arab Saudi ya. Ini udah nanti insya Allah maksudnya saya malam itu sekitar jam 10 atau 11 itu saya ke bandara Madinah ya untuk persiapan check-in dan segala macam, dan udah packing nih. BTW abis ini saya mandi, ini baju dicuci dulu, abis itu langsung kalau baju ini udah kelar dijemur segala macam ya kita langsung berangkat nanti malam. Oke, kita cari aja dulu penjelasan Firebase itu artinya apa. Penjelasan Firebase. Bentar, ini bisa nggak nih ininya nih? Oh bisa ya teman-teman ya. Penjelasan Firebase apa itu? Salah. Nah, Firebase adalah platform backend as a service. Ini lah singkatan ya dari Google yang membantu developer membantu aplikasi tanpa harus bikin backend dari nol. Firebase menyediakan berbagai layanan seperti database, autentikasi, hosting, notifikasi, analytics, dan lain-lain. Singkatnya, Firebase itu backend saya pakai untuk aplikasi mobile dan web. Fungsinya Firebase dipakai untuk login dan autentikasi user, menyimpan data aplikasi, kirim notifikasi, hosting website, analisa pengguna aplikasi, chat real time, upload gambar atau file, cocok untuk aplikasi Flutter, Android, iOS, web, dan lain-lain. Fitur utama Firebase yaitu pertama authentication, email dan password, Google login, Facebook login, OTP, nomor HP, login di aplikasi sosial media. Dua, real time database dan Firestore untuk menyimpan data aplikasi. Real time database update data langsung real time. Cloud Firestore database modern dan scalable. Contoh chat real time, data user, post Instagram clone. Yang ketiga, cloud storage untuk upload file seperti foto profile, video, dokumen. Yang keempat, Firebase hosting website atau web app dengan cepat. Yang kelima, Firebase Cloud Messaging atau FCM, kirim notifikasi push ke user, contoh ada pesan baru atau promo hari ini. Yang keenam, analitik, melihat statistik pengguna, beberapa user aktif, dari mana user, fitur apa paling sering dipakai. Nah, contoh pengguna Firebase di Flutter, misalnya bikin aplikasi Instagram bulan, login, Firebase out, post foto, Firebase storage, data post, Firestore, chat, real time, database, notifikasi, FCM. Semua backend sudah disiapkan. Kelebihan Firebase tidak perlu bikin server sendiri, mudah dipakai, real time, gratis untuk pemula, support Flutter dan Android. Kekurangan Firebase tergantung kelayanan Google, biaya bisa mahal kalau user banyak, query database terbatas. Kesimpulan, Firebase adalah alat backend lengkap untuk membuat aplikasi lebih cepat tanpa ribet bikin server. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita ke codingannya langsung. Isinya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada outservice.dart. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bingung apa arti. Coba kita run di sini dulu kali ya. Bisa nggak nih? Tadi masalahnya gue coba tuh isinya kayak putih doang gitu loh. Error sih enggak ya. Harusnya kalau error tuh biasanya merah gitu, dia langsung keluar kayak merah gitu. Ini masih putih doang teman-teman, kayak blank screen. Kalian tahu nggak sih blank screen itu ya? Ini bentar ya teman-teman ya, emang Flutter ini jujur harus pakai laptop spek harus nggak gaming juga sih, tapi kalau Advan ini kurang kayaknya laptop saya nih. Nah, waiting for connection dulu teman-teman, kita tunggu dulu ya. Ini udah berapa menit videonya? Sudah 4 menit ya, tidak terasa. Nih kayak gini kan, kita BTW saya pakai Chrome ya teman-teman. Nah,
Ini selalu kayak gini nih, nggak tahu kenapa teman-teman. Nah ini mohon maaf dah ada error ini, tapi kurang lebihnya ya seperti itu ya teman-teman ya, Firebase itu. Nah nih isinya ini ada kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Untuk di Firebase-nya itu ada Google Service, atau ini nih kita kita bagian sini, atau mungkin kita lihat dulu ChatGPT apa maksudnya dari penjelasan dari kode ini ya. Kita lihat, kita Ctrl C dulu, kita masuk ke ChatGPT, Ctrl V. Nggak bisa deh. Oh, salah pencet teman-teman. Oh belum, tadi kayaknya nggak kepencet ya. Ini kita ulang teman-teman. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, apa maksud dari kode ini? Nah, kode yang saya kirim ini atau yang kita bikin ini yang adalah file konfigurasi modul Android di Project Flutter atau Android Studio. Biasanya file ini bernama bintang ya. Kita baca apa ini? Bintang titik, bintang dot lah, itulah star dot atau apa INL. Contohnya app.inl dan dibuat otomatis oleh Android Studio atau IntelliJ ya, ini baca IntelliJ IDEA. Fungsinya bukan untuk logika aplikasi tapi untuk kasih tahu ide tentang struktur project Android kamu. Penjelasan bagian kode, ada bagian modul. Artinya ini adalah modul Java atau Android itu pakai Java atau Kotlin. Yang kedua, Fast Android. Menandakan modul ini adalah modul Android nih. Kayak gini ya, Fast type. Nah, modulnya modul Android. Di dalamnya ada konfigurasi path folder. Nah, yang ketiga path folder Android. Contohnya ya seperti ini teman-teman. Artinya folder Android manifest.xml, file utama konfigurasi aplikasi Android REST, research, gambar, layout, XML dan lain-lain, assets, file tambahan, libs, library tambahan. Libs itu library ya teman-teman. Ini membantu ide tahu lokasi file. Yang keempat, search folder. Jadi artinya lokasi kode Java dan Kotlin aplikasi. Yang kelima, SDK Android. Ini bacanya boleh SDK boleh SDK ya, tergantung kalian ini mulutnya British banget or Indonesia banget. Tapi kalau saya dua-duanya. Artinya project pakai Android SDK API 29. Ini menentukan versi Android minimal untuk build. Yang keenam, ada library tambahan, yaitu kurang lebih seperti ini. Artinya project pakai library Flutter dan Kotlin. Kesimpulannya, kode ini adalah file konfigurasi mobile Android digunakan oleh Android Studio, dibuat otomatis, tidak perlu diubah manual. Biasanya seperti itu. Kapan file ini penting? File ini dipakai saat ide membuka project, menentukan struktur folder, menentukan SDK Android, menghubungkan library Flutter. Kalau dihapus gimana? Biasanya ide akan buat ulang otomatis saat project dibuka. Kalau error di file ini biasanya karena SDK Android belum install, path project berubah, cache, ide rusak, solusi file invalidate, change atau reset di Android Studio. Kalau mau kirim juga, ini bacaan ChatGPT ya teman-teman ya, jangan kayak gitu ya, mohon maaf. Udah 8 menit teman-teman. Selanjutnya mungkin tidak terlalu banyak ya, atau sekaligus saya menjelaskan apa makna dari error ini teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman, saya pun diajarkan jangan terlalu banyak pakai AI, tapi manfaatkan AI itu buat nyari-nyari kayak gini ya teman-teman ya. Nggak masalah kalau itu, karena ya jujur aja kalau nyari error itu emang agak susah ya, karena kan agak lama program kalau ngoding itu. Ini Ctrl V, apa maksud error ini kita cari ya. Apa maksud error ini kita cari. Wahai ChatGPT. Ini ChatGPT nih ada desas-desus juga, katanya data kita bocor, tapi jangan sampai lah. Masa data kita bocor, emang buat apa sih data kita ya teman-teman ya? Maksudnya dipinjolin gitu. Hey, negara kita tuh udah banyak utang tau gak? Oke. Error yang kamu kirim itu bukan error aplikasi Flutter kamu, tapi error dari Flutter DevTools atau Android Studio Debugger. Biasanya muncul saat IDE gagal connect ke aplikasi Flutter lagi jalan IDE. Yang biasa muncul error ini Android Studio atau Visual Studio Code. Arti error 1 cannot find context with specified
itulah pokoknya ID, artinya di bagian kehilangan koneksi ke aplikasi, biasanya karena aplikasi restart, hot reload crash, emulator disconnect, Flutter toolbar. Nah kalau yang kedua ini artinya di tools Flutter tidak bisa connect ke VM service aplikasi, jadi fitur sebagai Invex widget, performance, memori tidak bisa dipakai, tapi tetap bisa jalan normal. Penyebab utama error ini, yang pertama, versi Flutter dan plugin tidak cocok. Misalnya Flutter update tidak plugin IDA belum update. Yang kedua, emulator atau device disconnect, emulator crash atau HP lepas kabel. Yang ketiga, hot reload saat app crash, aplikasi berhenti tapi debugger masih jalan. CCID rusak, sering terjadi di Android Studio. Yang kelima, Flutter di tools bug, kadang bug di Flutter SDK. Cara mengatasi, restart semua urutan nama, stop aplikasi, tutup emulator, restart Android Studio, jalankan lagi. Jalankan di terminal seperti ini ya teman-teman. Flutter clean, Flutter pubget, Flutter run, update Flutter, Flutter upgrade, Flutter doctor, pastikan tidak ada error. Yang keempat, invalidate CC Android Studio, menu file invalidate CC, restart. Yang kelima, coba device lain. Yang keenam, ignore kalau abnormal. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin sekian itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.